Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mujibu da'wat, rafi'ud darajat, wa munazzilul ayat, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita, yang telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Ya, semoga kita mendapatkan pasangan yang terbaik, pasangan yang Allah SWT ridhoi, dan pasangan yang menyenangkan hati kita. Ya, baik. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ya, semoga kita bisa meniru sunnah-sunnah beliau, dan semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita lakukan. Ya, baik anakku kelas 12 MIPA maupun IPS, ya, pada pertemuan kali ini ya saya akan memaparkan sedikit materi, ya, yang mana materi ini adalah syariat yang Allah SWT turunkan dan Nabi Muhammad SAW menjadikan salah satu sunnahnya, yaitu apa? Pernikahan. Bagaimana pernikahan secara Islami, ya, bagaimana nikah yang di dalamnya mengandung unsur sebagai keberkahan, ya, keberkahan dan lain sebagainya. Ya, mari kita simak sama-sama pemaparan yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan disimak dengan baik-baik. Pernikahan, ya, kita di kelas 12, ya, kita akan bahas pada saat ini kita bahas bab pernikahan. Mari kita lihat konsep, ya, yang ada pada buku, ya, mengenai tentang perkawinan ataupun pernikahan, ya, bisa dilihat itu. Nanti kita membahas tidak semuanya yang ada dalam bagian ini, tapi mungkin kita hanya membahas pada pertemuan kali ini, yaitu sampai ini saja, apa, rukun dan syarat calon, ya, rukun dan syarat itu ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab kabul. Ya, mungkin kita akan sampai di sini aja. Kemudian untuk selanjutnya insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita langsung, ya, dalam makna pernikahan dalam Islam. Jadi kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Ya, dalam kondisi seperti ini, ya, harusnya seorang itu ketika sudah mengetahui konsep pernikahan, ya, maka tidak boleh main-main di dalamnya, ya. Dalam kompilasi hukum Islam, ya, dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon ghalidhon, ya, istilahnya, untuk mentaati perintah Allah SWT, ya. Jadi melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Kemudian dalam hukum nikah, ya, menurut sebagian ulama, ya, sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah. Dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram, ya, sesuai dengan kondisi seseorang, sesuai dengan kondisi, ya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut, ya. Jaiz ataupun mubah, ya, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Kemudian yang kedua wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan.
Ya. Kemudian bisa jadi itu sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Ya, kemudian bisa menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Seperti kalian ya, yang masih masa pembelajaran ini ya, masa pembelajaran ini. Kalian sanggup untuk nikah, tetapi untuk memberikan nafkahnya itu belum mampu, maka makruh bagi kalian ya, anak-anakku sekalian. Kemudian bisa menjadi haram manakala orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk ya, mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Ya, ini menjadi haram pernikahan ya, menjadi haram ya, tergantung kondisi ataupun orang yang akan melakukan pernikahan ataupun menjalankan ibadah nikah ini ya. Bisa menjadi mubah, wajib, sunnah, makruh, bahkan menjadi haram. Kemudian ya, tujuan nikah ya, secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia ya, baik pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Ya, secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Ya, yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, ya, sakinah. Kemudian ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Ya. Kemudian yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Di nikah itu merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Ya. Bisa dilihat itu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, taskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Kemudian yang nomor 3 yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah SWT. Yang nomor 4 untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, kemudian yang nomor 5 yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang nomor 6 untuk memperoleh keturunan yang sah. Ya, ini adalah beberapa bisa menjadi referensi ya, tujuan nikah itu seperti ini loh. Kemudian ya, yakni rukun dan syarat ya. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Sah atau tidaknya suatu pernikahan tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat nikah. Ya, bisa kalian lihat itu ya, rukunnya itu ada 5. Calon suami, calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab kabul. Ya, jadi kalau salah satu ini tidak ada, maka tidak sah. Seumpamanya ada calon suami tetapi tidak ada istri, ya maka tidak sah pernikahan. Lah mau nikah sama siapa? Ya, ada suami, ada calon istri, kemudian tidak ada wali, tidak sah. Ya, jadi ada calon suami, calon istri, ada wali, adanya 2 orang sakit, tapi tidak ada ijab kabul. Ya, maka tidak sah. Ya. Kemudian masing-masing mempunyai syaratnya. Ya, mempunyai syaratnya. Calon suami syaratnya itu ini beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muhrim, tidak sedang ihram ataupun haji. Ya, 4 itu. Ya, 4 itu yang wajib. Kemudian yang nomor
yang calon istri itu syaratnya itu ada 6. Beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami. Jadi tidak bersuami. Kalau suami kan boleh beristri ya. Jadi kalau suami itu kan boleh lebih dari 1. Tapi kalau istri tidak boleh bersuamikan lebih dari 1. Ya. Nah, ini ada apa nih? Ada manfaat sendiri, ada ada faedahnya sendiri, ya. Kemudian adanya wali. Wali itu mukallaf, Islam, dewasa, sehat akal, laki-laki merdeka. Jadi wali itu tidak boleh anak-anak dijadikan wali. Jadi umpamanya kakak perempuannya nikah, kemudian punya adik laki-laki, ya masih kecil, kemudian jadikan wali, tidak boleh, ya tidak boleh. Harus mukallaf, ya harus mukallaf. Kemudian laki-laki merdeka, adil, dan tidak sedang ihram haji ataupun umroh. Kemudian adanya 2 orang saksi. Nah, adanya 2 orang saksi. Apa itu syaratnya? Yaitu Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Hadir dalam akad nikah itu yang penting itu, ya. Masa saksinya tidak ada di tempat. Kemudian adanya ijab kabul, ya. Syaratnya apa? Dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Ya, berurutan antara ijab dan qabul. Jadi harus berurutan. Ijab, seorang wali itu mengucapkan, mengijabkan artinya menikahkan, kemudian harus dikabul. Dikabul itu dijawab, ya. Harus berurutan ataupun langsung, ya, langsung. Nah, demikian rukun dan syaratnya. Ya, ini contoh ijab, ya, dan contoh qabul, ijab qabul, ya. Jadi wali perempuan, wali calon istri, ya, berkata kepada pengantin laki-laki, ya, calon suami, ya, aku nikahkan anak perempuan saya bernama siapa, binti siapa, dengan siapa, bin siapa, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai. Kemudian dijawab oleh calon suami, saya terima nikah dan perjodohannya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, ini berarti pernikahannya sah ketika rukunnya sudah ada semua, ya, rukunnya. Ini hanya contoh ijab qabul, ya, yang sah itu seperti ini. Nah, perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, nikahnya tidak sah. Jadi kalau tidak ada wali, ya, dia itu mempunyai wali kemudian tidak izin, maka tidak sah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW, perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahan itu batal alias tidak sah. Kemudian kita bahas mahram. Nah, mahram menurut pengertian bahasa mahram berarti yang diharamkan. Menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram adalah wanita yang haram dinikahi, ya. Haram dinikahi, ya. Penyebabnya apa? Yang pertama yaitu wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Karena keturunan seperti ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan dari bapak, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Ya, kemudian kedua, yaitu wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, yaitu ibu yang menyusui, yang telah menyusui. Nah, meskipun bukan ibu kandung, tapi ibu yang menyusui, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian saudara perempuan sesusuan. Jadi mau nikah itu tanya dulu, apakah dulu itu calon istrimu yang akan kamu nikahi itu, tanya dulu, apakah pernah menjadi saudara susuan, ya, artinya apa? Sama-sama menyusu kepada satu ibu, ya, ditanya terlebih dahulu supaya aman, ya. Kemudian wanita yang haram dinikahi karena perkawinan, seperti apa?
ibu dari istri mertua, anak tiri, ya, ibu tiri, menantu, wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian murim dengan istri. Misalnya haram melakukan haram melakukan poligami, memperistri sekaligus. Jadi kakak adik itu enggak boleh. Ya. Kemudian kita membahas tentang wali nikah. Wali nikah dalam satu pernikahan dibagi menjadi dua, yaitu ada wali nasab, yang mana wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Ya, adapun susunan urutan wali nasab adalah sebagai berikut. Jadi urutannya. Jadi ayah kandung. Kalau tidak ada ayah kandung, maka kakek. Ya, artinya apa? Ayah kandung itu ayah tiri tidak sah jadi wali. Bukan ayah tiri ya. Jadi ayah kandung, benar-benar ayah kandung. Ya. Kemudian kakek. Kakek tidak ada saudara laki-laki sekandung. Kalau tidak ada saudara laki-laki saya atau anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, sampai anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Jadi kalau seumpamanya tidak ada ayah kandung, itu bisa diwalikan kepada kakeknya, atau ayah kandungnya itu menyerahkan kepada kakeknya, itu boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada ini semua, tidak ada wali nasab, maka walinya diganti dengan wali hakim. Ya, artinya apa? Seorang kepala negara yang beragama Islam di Indonesia, ya, umpamanya wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu siapa? Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Ya, wali hakim bertindak sebagai wali nikah apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. Jadi wali nasab benar-benar tidak ada. Wali yang lebih dekat, akrab, tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh tidak ada. Ya, itu bisa dibaca itu ya. Ya, jadi kalau tidak ada, maka urutannya seperti ini. Ataupun wali ketika walinya sudah menyerahkan, jadi wali yang sah, ini wali nasabnya itu ada, kemudian menyerahkan kepada wali hakim untuk menjadikan perwaliannya itu tidak masalah, ya, tidak masalah, karena kita sering menemukan ya di dalam pernikahan ketika ijab kabul itu seorang ayah kandung mempelai perempuan, mempelai wanita itu menyerahkan ijabnya kepada wali hakim, itu tidak masalah. Sekalian pemaparan tentang pernikahan ya secara ringkas, semoga ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi yang baik ya, dan semoga kalian nanti untuk mencari jodoh ataupun menjalankan syariat ataupun pernikahan nanti menjadi pernikahan yang Allah SWT ridhoi dan nabinya menyayangi kalian karena sudah mengikuti sunnah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.